wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ta'illah alladhi yamadda al-insan bilisanin yatarajjamu bihi amma hawahu qalbuhu wa aqalah wa yakshifu anhu sitrahu alladhi asdalah wa atlaqa bil haqqi magulah wa awjaba ala ibadil hajja wal umrata was salah wassalatu wassalamu ala hamilil millah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, asatidzah dan ustadzah, khususnya adik kelas saya, adik ini termasuk adik saya ini ya. Saya anggap adik karena dulu di pondok masih kecil beliau nih. Ya, saya udah SMA, beliau pokok masih umur 7 tahun, berapa tahun beliau? MI kelas 4 ya, masih 9 tahun dulu ya, kecil. Alhamdulillah yang saya hormati Mudirul Ma'had Darun Nasihin, pimpinan Pondok Pesantren Nasihin, Lora Kiai Ainun Najib bin almarhum Kiai Haji Abdul Syakur MAG. Mudah-mudahan oleh Allah beliau diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, dan jadi keturunan saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang terhormat pimpinan agak payah di namanya tadi. Lalu alih kelas Lembaga Pendidikan Sosial dan Dakwah Insan Kamil, yaitu Kiai Haji Moneri Hasan. Juga yang saya hormati adik beliau korek tadi, yaitu Kiai Abdul Aziz Hasan, juga Kiai Surahi, juga di sini Kiai Abdul Hamid ya, vokalis sholawat tadi, juga kelompok hadrah apa tadi namanya, Al-Raihan ya, Al-Raihan. Maaf gatal, banyak nyamuk sini. Gatal aku. Yang saya hormati ustadz-ustadz yang lain, para guru, kepala sekolah MI Sanawiyah, juga yang terhormat Bapak Darwis, para undangan wali murid, santri, hadirin hadirat, yang semoga kita hadir di sini dan yang mendengarkan ceramah ini selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Juga tidak kalah pentingnya Allah telah memberikan umur yang panjang hingga alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini dalam keadaan Islam dan iman. Semoga Allah selalu manjangkan umur kita semua untuk digunakan beribadah kepadanya. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya dari tadi bingung, ini mau ceramah bahas apa? Rupanya beliau jadi buka pikiran saya. Ya, kenapa saya bingung? Karena saya di sini ini di surau 2 kali ceramah, di masjid sana kalau nggak salah satu kali, di sini lagi sekarang ya. Jadi bingung. Kali beliau bahas tentang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Akhirnya saya berkembang. Itu meneruskan beliau jadi ya. Karena beliau pembukanya, saya teruskan dari beliau. Jadi tadi beliau sampaikan ayat firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama amwalukum wa auladukum fitnah, yang artinya sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah bagi kalian. Maksudnya bagaimana? Gara-gara harta kita bisa masuk surga, Bu. Gara-gara harta kita pun bisa masuk neraka, Pak. Bagaimana caranya agar harta kita, duit kita, kekayaan kita bisa menyebabkan kita masuk surga? Bagaimana caranya? Di antara caranya, nih, nyumbang madrasah. Nyumbang madrasah Ikhlas. Masa tadi cerita alumninya Muhammad Awal, masa mejanya pendek? Saya kira mungkin meja pendek, mungkin mau dimodifikasi, rupanya tanah rapok. Bahaya gak nanti main potong-potong, nanti ustaz kaki kena koreng dipotong gak Pak Ustaz? Mudah-mudahan semua sehat yang umur ya. Ini nyumbang madrasah, ya nyumbang masjid, surau, bersedekah anak yatim, fakir-fakir miskin, orang-orang jompo, janda-janda tua yang masih membutuhkan uluran tangan kita. Mohon maaf, banyak orang sekarang tambah kaya, bukan tambah dermawan, bukan tambah baik. Banyak orang sekarang tambah kaya, tambah maksud.
Kata orang Malaysia kedekut. Maka kata datuk-datuk kita zaman dulu, ini pakai bahasa apa sih ini? Bahasa Melayu ya. Saya 3 malam lalu ceramah di Parit Batu Apar. Pakai bahasa Madura ya, karena semua Madura ini pakai bahasa Melayu. Apa pakai bahasa India? Mumpung Sahrukan datang ke sini. Kita jaya. Tadi kita dah pakai bahasa India. Dilneye kahidil seha. Muhammad ho gaya hidup siaran nahi joti aja kalau kedua mari berjahit cabai tahu tempe aja. Salah bahasa India. Banyak orang sekarang tambah kaya bukan tambah baik, tambah kaya tambah masif. Makanya kata datuk-datuk kita zaman dulu ya, kata datuk-datuk kita zaman dulu, tanda orang masif tengkoknya masuk ke dalam. Coba pegang. Siapa tengkok masuk ke dalam masih bodoh boleh pegang. Dipegang betul bodoh. Emang ya budak. Ya. Kata orang tua zaman dulu, tanda orang masin, tengkok masuk ke dalam. Tapi saya punya kawan, tengkok nyembul keluar, masin naudzubillah. Tak menjamin guys. Makanya jangan masing-masing ingat Pak Bu, harta kita tidak akan kita bawa mati, kekayaan kita tidak akan kita bawa mati. Sampai suami ibu, istri, bapak tidak akan dibawa mati. Kadang-kadang, nih Bu, biasa nih Bu ya. Ketika istri meninggal dunia, Bu, banyak suami sekarang gombal Bu. Ketika ibu masih sehat, sayang, cintaku padamu sehidup semati. Buang! Cintaku padamu sehidup semati. Sekali bini mati nih, belum dikubur. Mayat masih di depan, nak pergi WC takut. Pergi WC ngajak anaknya. Ngapa tuh ngajak aku Pak? Takut aku mak kau. Waktu cinta sehidup semati. Takut aku mak kau. Awak yang kali-kali lalat masuk ke ibu kok baru sih kau. Sampai ada cerita nih. Ada suami bini meninggal dari kubur lalu suami ini di atas kubur gipas kuburan bini. Dikira orang ini suami sayang bini, saking sayang sampai di kuburannya digipas. Tapi kebetulan ada kawan. Kawan tahu ini Bu dia apa kipas kubur ini bukan karena saya, pasti ada sesuatu. Tanya ibu, kau masa bolehkan aku? Kau tuh gipas di kuburan bini kau tuh aku tahu, pasti ada apa? Bukan karena kau sayang. Betul. Ketika bini aku sakit keras hampir meninggal, bini aku bilang gini, Bang, kalau aku nanti mati, kau tak boleh kawin lagi kecuali nunggu kuburan aku kering. Makanya aku kipas biar cepat kering. Kebetulan suaminya nak kawin lagi. Tapi tak usah lah, tak usah. Istri cukup satu aja. Nanti Pak Kiai, saat semua ya. Istri cukup berapa Bu? Wah, suka ibu nomor satu ya tadi. Iya satu ya Bu. Satu di Paret Gandung, satu di Siantan, satu di Singkawang, satu di Ketapang. Berapa Bu? Ada, aku yang satu. Jadi mungkin yang muda-muda mau ikut medsos saya, beliau ini juga punya medsos nih. Gus menajib kalau tidak salah TikToknya. Kalau mau ikut TikTok saya tulis TikTok saya Ustadz Sahrukan. Instagram saya Ustadz Sahrukan Sahrini. Sahrini itu Bu istri saya namanya Sahrini. Ketika saya nanya istri saya, Sahrini, bolehkah kawin lagi? Dia tak jawab Bu, cuma tangan dulu gini. Ngeri aku tak berani. Kalau nggak ikut YouTube saya, nak dengar ceramah tulis di YouTube ceramah Ustadz Sahrukan. Silakan di subscribe, like, comment, and share. Oke guys. Dengar kuping kau guys. Sekarang beli, aku lihat udah tuh. Belum selesai guys, ada guys besti. Belum selesai besti ada guys selebeo gitu dia. Memang lah mulut budak. Makanya jangan masing-masing ingat harta kita tidak akan kita bawa mati. Suatu hari Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat kata Nabi, manil kayes, siapa orang yang pintar kata Nabi. Nanya kepada sahabat. Kata sahabat Nabi, orang yang cerdas yang pintar kalau zaman sekarang punya duit disimpan di bank. Nabi bunga, ini haram tak boleh bunga haram. Kemarin ada orang nanya saya, dana apa tuh yang untuk usaha Kur, ada bunganya kan? Ada bunganya Pak Ustadz. Ada orang nanya saya, tapi tidak besar Pak Ustadz, kecil bunga. Tak ada besar kecil. Kata Nabi Muhammad,
dosa bunga duit, dosanya paling kecil, bunganya 1000 ya nih, paling kecil dosa sama dengan berzina dengan emak seorang. Kalau perempuan sama dengan berzina dengan bapak seorang, itu dosa bunga duit paling kecil. Telanjur dah Ustaz, aku minjam telanjur lah kau, tapi jangan ulang lagi. Cepat kau lunas tuh, tak berkah, tak ada kapah kaya, tak ada. Orang yang main duit, bunga duit, lihat hidup tak kapah kaya, sakit. Apalagi nyetor, dia harus nyetor tanggal 5. Dari tanggal 1 tak bisa tidur, makan tak enak. Betul lah, pakai setoran 1 juta, kalau setoran 20 juta tiap bulan. Pening pala. Makanya hati-hati ya. Jadi ketika kami bertanya kepada sahabat Manil Kailis, sahabat siapa yang orang yang cerdas? Kata sahabat, orang yang cerdas sudah punya duit ditabung, punya duit belikan tanah, punya duit bangun rumah, bangun perumahan, proyek dan lain sebagainya untuk masa depan. Itu orang cerdas kata sahabat. Apa kata Nabi? Bukan. Itu bukan orang cerdas. Orang cerdas tuh kata Nabi punya duit tabung ke sini nih, ke madrasah. Belikan tuh kursi yang rusak. Itu orang cerdas. Orang cerdas punya duit tabung ke masjid. Biasa kalau hari Jumat kan ada kotak masjid. Masuk warna putih kotak itu. Kalau orang cerdas masuk kotak tuh warna merah. Berapa warna merah? 100.000. Yang masuk warna abu-abu bodoh banget. Apa warna abu-abu? 2.000 bodoh. Ini Nabi bilang, cuma Nabi bilang panggil kaya, cuma saya terjemahkannya nih. Kalau masuk merah 100 atau 50 lah paling kecil. Cerdas. Orang cerdas tuh punya duit, nyumbang anak yatim, ya, nyumbang pesantren. Ini orang cerdas. Contoh kemarin. Nih contoh orang cerdas. Di daerah sini Paling Gandung ada enggak orang kemarin berangkat haji? Ada enggak? Ada. Ini orang yang berangkat haji nih, ini orang cerdas. Ngapa? Gunakan duit di jalan Allah. Karena sikit-sikit haji sekarang 50 juta. Haji 50 juta. Selamatan haji. Ya, memang tak wajib selamatan. Cuma kalau tak ada selamatan ribut satu kampung. Kan betul lah? Masih 50 juta, 55 juta tak mampu gitu. Sedang gak mulut orang tuh. Nanti datang dari haji tak mau oleh-oleh. Tak apa tak wajib oleh-oleh, nak wangi sebuti tak wajib. Cuma mulut. Anggaplah berangkat haji 50 juta, selamatan, datang, oleh-oleh, kurang lebih 100 lah. Kalau orang hati masih, tak mungkin berangkat haji. Ini yang berangkat haji itu orang cerdas. Maka coba ibu kalau punya duit cepat daftar haji. Kalau udah haji paling sedikit umroh. Ya umroh, bukan apa kalau haji kan lama, 25 tahun, 22 tahun. Kalau umroh kata orang Pontianak paling sedikit udah sampai hajat lah ke Mekah. Saya insya Allah berangkat lagi ini tanggal 31 Agustus, seminggu lagi. Bawa jamaah 117. Ikut Abi Toha. Nih, ya Abi Toha ikut saya udah 4 kali bawa Abi Toha travel Musdalifah. Antum ikut juga? Ini Masya Allah nih. Ini orang cerdas. Ini tanda-tanda orang cerdas nih. Apalagi nanti habis acara diberi saya upload. Cerdas pokoknya. Maaf Pak Darwis. Betul. Jangan masing-masing apa kata Allah dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang artinya Allah wajibkan pergi haji, pergi umroh ke Mekah. Yang wajib siapa haji umroh? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu. Allah tak nyebut yang wajib haji umroh ke Mekah bukan orang kaya, tak ada. Allah bilang orang kaya tak ada. Yang Allah sebut dalam Quran yang wajib haji umroh orang mampu. Kenapa? Karena orang kaya dengan orang mampu beda. Orang kaya pasti mampu, orang mampu belum tentu kaya. Bayangkan orang mampu wajib haji umroh, apalagi orang kaya. Mohon maaf. Ada orang mampu bangun rumah sampai habis 400-500 juta, haji yang cuma 50 juta tak mampu. Ada tak? Mampu beli mobil Avanza buka bungkus 250 juta, haji yang cuma 50 juta tak mampu. Di rumah motor bersusun, PCX, NMAX, Supra, Vario, Mio dan lain sebagainya. Umroh yang cuma 30 juta tak mampu. Contoh lagi kemarin banyak orang tak cerdas. Idul Adha. Kemarin Idul Adha surau ini ada dapat kambing enggak sapi? Tidak ada. Tak ada Kiai. Oh, tak ada. Tapi yang bawa plastik kosong banyak ada. Mana udah. Idul Adha bukan kurban kambing, malah bawa tusuk sate.
Ini orang bodoh. Bawa kena plastik kosong, tak cari korban. Ya, banyak orang lihat kemarin Idul Adha, Lebaran Haji. Banyak orang mampu beli motor listrik 6 juta, kambing 3 juta tak mampu. Begaya nitip HP iPhone Pro 14 harga 30 juta, kambing yang cuma 3 juta tak mampu. Makanya cepat datang haji. Hei, yang punya mobil tapi belum umroh, belum ke Mekah, mobil baru kau ongkos 200 juta, jual lakulah, bawa harga asli 200, jual masih laku 150, 100 juta umroh berdua dengan istri, itu oleh-oleh cukup, 50 juta beli mobil second lagi, tak apa-apa, pasti Allah ganti mobil baru. Saya tiap bulan sih ke Mekah. Nih tanggal 31 Agustus berangkat, 20 September berangkat, 8 Oktober berangkat, ya November terus sampai Januari, insyaallah dengan buyayahnya tanggal 26 Januari. Ayo yang mau umroh. Nah, kalau untuk Agustus tutup, tak terima dah, udah. Ya, yang mau ikut 24 September, 12 hari, harga 31 juta. Yang laki-laki nanti sekamar dengan saya. Tenang, kalau sekamar saya, tak ada tugas, micitkan saya ya. Tenang. Gurau ya Pak Bu ya. Ini mohon maaf, apa kata Nabi? Nabi sangat keras bagi orang yang punya duit tapi tak mau haji, tak mau umroh. Apa kata Nabi? Man indahu zadun wa rahilatun falam yahujjah fal yamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Yang artinya, barang siapa udah punya duit, cukup ongkos tapi tak mau berangkat. Kami tak punya duit Pak Ustaz. Oke, tak punya duit. Tapi kau punya tanah, ada Pak Ustaz 2 kapling. Kalau dijual laku tak 100 juta. Laku, jual, wajib. Banyak kita kan ngomong tak ada duit tapi tanah banyak. Jadi kata orang yang punya duit cukup tapi tak mau berangkat. Ada orang biasa, ini biasa pegawai. Mohon maaf, saya pernah tanya pegawai negeri. Bang, abang Masya Allah, pegawai negeri ini. Ya, pegawai negeri ini gaji besar. Yuk, haji dengan saya, umrah. Nanti dia Pak Ustaz, nunggu pensiun kata dia. Nunggu pensiun. Iya kalau masih hidup. Kalau dipensiunkan kena malaikat pencabut nyawa, nah kemana? Ada lagi orang, saya tanya nih pengusaha muda, masih muda tapi udah kaya. Saya pernah tanya, Bang Masya Allah, muda-muda udah kaya dah nih, main perumahan besar. Ayo haji yuk, plus yuk kan saya. Yang mau haji plus dengan saya tahun ini 230 juta. Ya langsung berangkat tahun ini. Atau umroh yuk dengan saya yuk, 31 juta aja. Apa dia jawab? Pak Ustaz, saya ini masih muda Pak Ustaz. Nanti tak nunggu agak tua sedikit. Bukan apa, kalau saya masih muda berangkat ke Mekah, takut nanti darah yang datang dari Mekah. Ustaz, saya masih suka main perempuan, masih suka ke diskotik, masih suka berjudi, masih suka narkoba. Bukan begitu. Walau masih muda, berangkat jalur ke Mekah. Siapa tahu dia nanti di Mekah oleh Allah diberi petunjuk, diberi hidayah, dibukakan hati, hingga jadi Pak Haji yang bagus. Ada lagi saya tanya orang, Pak, nggak benda haji? Pak Ustaz, saya dengar berita, itu ada orang ketika dia tawaf, saking ramainya orang berjuta tawaf, itu dia tak sengaja terjatuh Pak Ustaz, jatuh diinjak-injak, mati Pak Ustaz. Makanya saya tak mau ke Mekah, takut mati diinjak-injak. Saya alhamdulillah haji 3 kali, umroh saya hitung kurang lebih hampir 48 kali. Alhamdulillah masih hidup, tak ada mati. Sebenarnya batas mati siapa? Saya tak, belum ada. Apa kita takutkan? Contoh nih, Bapak Ibu pernah tak dengar berita tangga keluarga, tak ada sakit tiba-tiba meninggal, ada tak? Ada juga orang sakit 3 tahun tak mati-mati, ada tak? Nah, belum ada. Apa kita takutkan? Bahkan apa kata Nabi Muhammad, orang yang meninggal di Mekah Madinah, kayak beliau mau nanti meninggal Mekah, mudah-mudahan saya banyak umur. Mengambil di gurau kan? Karena saya baru ketemu beliau nih. Ya, saya banyak lihat foto-foto beliau nih mana-mana. Tapi baru ketemu orang. Ya, jadi kata Rasulullah, barang siapa meninggal di Mekah Madinah, mati syahid, balasannya surga. Saya alhamdulillah masih hidup haji 3 kali. Kadang-kadang ada orang mentang-mentang baru haji sekali ditulis tidak. Abu Bakar. Haji 2 kali. Abu Bakar. Haji kayak saya 3 kali. Abu Bakar. Kalau haji 10 kali. Itu haji Muhyiddin tukang bubur. Ada orang kalau ditanya, Pak, ngapa tak haji tak sempat Pak Ustaz? Ngapa tak umroh? Tak sempat sibuk bisnis. Ngapa belum bertobat? Tak sempat. Hati-hati Pak Bu, hati-hati. Malaikat pencabut nyawa selalu sempat nyabut nyawa kita. Baik kita sempat tak sempat, malaikat selalu sempat. Mumpung malam ini malaikat tidak sempat, ayo daftar haji dan umroh, cepatlah bertobat. Mantap. Udah ke Mekah belum? Mantap, Pak cerdas. Udah bos.
Mau kena sakat semua malam ini betul. Siapa yang nyuruh undang saya? Ya. Jadi kata Nabi Muhammad, barang siapa udah punya duit cukup untuk berangkat ke Mekah, tapi tak mau berangkat, maaf apa kata Nabi? Fal yamut, mati saja kamu. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Bumi anak, fal yamut, mati jangan tahu. Orang yang punya duit tapi tak mau berangkat, malah lebih suka beli tanah, beli mobil 2-3 buti. Fal yamut, kata Nabi, mati saja kamu. Insya Yahudian, wa insya Nasranian, tinggal pilih mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasara. Artinya orang yang udah mampu tapi tak mau berangkat haji umroh, mati dalam keadaan kafir. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Mumpungnya masih sehat, tanya umur yang punya duit, cepat ayo daftar haji umroh. Udah harus ikut saya sama, daftar ke Bitoha sama, atau daftar ke siapa pun sama. Yang penting intinya nyampe ke Mekah. Ini orang cerdas. Makanya di antara tadi kan boleh nyampaikan ini nama amwalukum wa auladukum fitnah. Gara-gara harta bisa masuk surga. Gara-gara harta juga bisa masuk neraka. Punya harta, alhamdulillah masih ya Allah, kata saya tadi. Biasa. Penyakit orang kaya dua. Ini penyakit orang kaya. Ini penyakit orang kaya dua, Bapak Ibu. Sombong, masih penyakit orang kaya. Biasa ibu-ibu mohon maaf. Mentang-mentang punya gelang emas 10 buti. Lebaran, lengan kiri dipakai 5, lengan kanan 5. Kalau jalan kayak pramuka. Begini ya. Ada acara Haflatul Imtihan malam ini pakai gelang 5 emas. Panitia bagi nasi diangkat. Aku belum dapat. Jawa. Mentang-mentang pakai kalung emas, mata kalung besar segenggam, sikit-sikit kerudung dibuka. Panas. Sama gak bapak-bapak nih? Mentang-mentang punya motor pecek, buka bungkus ya Allah, lewat dari gantu tak noleh, tak permisi, tak assalamualaikum. Mending lah motor bunyi bagus. Ini motor baru tapi bunyi tak bagus. Banyak sekarang motor baru bunyi tak bagus. Apa bunyinya? Tit kredit. Kalau bunyi kredit tit. Ada kayak tak bagus bunyinya, jam minjam. Saya punya motor alhamdulillah di rumah, ada PCX, ada NMAX. Kalau tak percaya bunyinya bagus, nanti Bapak Ibu pergi rumah saya, kuping Bapak Ibu simpan di kanan knalpot motor saya. Apa bunyinya? Nas lunas. Alhamdulillah. Jangan sombong, ini penyakit orang kaya nih. Sombong. Yang kedua penyakit orang kaya apa? Masin. Makanya hati-hati, apa kata Nabi Muhammad? Mana kosong malun min sodokotin beliasdak. Yang artinya tidak akan berkurang harta kita karena sering bersedekah. Pasti akan bertambah. Sampai 3 kali Nabi mengatakan orang yang dermawan pasti akan bertambah kaya. Sebab orang sedekah nih Bapak Ibu kayak orang mancing di laut. Nih laut sungai. Jadi kalau kita mancing pakai umpan ikan teri, dapat ikan kembung. Mancing pakai umpan kembung, dapat tongkol. Mancing pakai umpan tongkol, dapat ikan paus. Ini tanda. Mancing pakai umpan ikan teri, pingin dapat ikan paus. Ya mana ikan paus nampak ikan teri terlalu kecil. Begitu pula kita. Ya Allah, tak tahu malu penghasilan sebulan 10 juta, tiap Jumat masuk duit masjid 1000. Akhirnya orang manggil dia Pak Haji 1000. Malu pula. Panitia Imtihan Haflatul Imtihan minta sumbangan beri 1000. Panitia Maulid Nabi minta sumbangan beri 1000. Setiap hari Jumat ada kota masjid masuk 1000. Akhirnya orang manggil dia Pak Haji. Ada lagi di tempat saya Sungai Jawi, kalau ada Pak Haji Basir dipanggil Pak Haji Estrajos. Kenapa dipanggil Pak Haji Estrajos? Tahu enggak gambar Estrajos? Enggak gambar begini. Genggam tak lepas. Tak tahu malu penghasilan 10 juta sebulan. Ya Allah, masuk masjid, di kota masjid tiap Jumat 1000. Udah itu tak tahu malu. Banyak amat minta kepada Allah. Ya Allah, yang nyumbang 1000 tak tahu malu nih. Ya Allah, jadikan saya orang paling kaya sedekat timur. Ya Allah, tahun depan saya naik haji ke Mekah. Pak Bu, kalau nyumbang 1000 tak nyampe ke Mekah, nyampe Bandara Supadio, balik lagi pada gantung. Gimana nak nyampe ke Mekah? Ya, mudah-mudahan semua oleh Allah sampaikan ke Mekah ya. Yang belum ke Mekah tak sampai kecil hati tak boleh ngomong ini. Ustaz, saya tak mungkin sampai ke Mekah. Ngapa pula? Untuk makan sehari-hari tak cukup. Gimana nak nyampe ke Mekah? Tak boleh ngomong itu, tak boleh. Kun fayakun kata Allah. Kalau sampai, pasti sampai. Saya dari 2008, saya haji pertama kali 2008 dengan Habib Toha Al-Dubri, pakai bis 2 hari 2 malam dari Yaman. Tak pakai duit. Sampai sekarang saya umroh haji tak pakai duit, bahkan tidak pakai duit. Jangan ngomong gitu Bapak Ibu. Kalau kata Allah sampai pasti sampai. Kan ada pepatah katakan banyak jalan menuju Roma siapa?
Jangan banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju itu ubaya. Banyak jalan menuju Kalau kata Allah sampai kasih sampai bisa jadi nanti nih. Kalau kata Allah ada rezeki ya, ketika Bapak Ibu balik tiba-tiba di tengah jalan ada bungkusan warna hitam. Nah, rezeki kan? Tengah jalan ada plastik warna hitam, dipegang-pegang agak lecah. Udah lecah agak hangat gitu, dicium agak bau, jangan dibuka, tai. Mudah-mudahan Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah belum sampai ke Mekah, udah Allah sampaikan. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Itu penyakit orang kaya. Penyakit orang kaya sombong masin. Penyakit orang miskin mau penyakit. Apa penyakit orang miskin? Iri, dengki. Itu penyakit orang miskin. Tanda orang dengki Bapak Ibu ya, tanda orang dengki. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini ada orang dengki. Kalau ada tetangga bisa bangun rumah, beli mobil, pergi umroh naik haji, apa kata orang dengki? Kau tahu tak? Dia tuh miara tuyul, berdukun. Ini orang dengki. Tapi kalau ada tetangga kena musibah, ya kebakaran, kemalangan, orang dengki suka. Langsung dia mengeluarkan pantun. Ini pantun orang dengki. Kalau melihat tetangga kena musibah, tutul bencoklat bulat. Bahasa artinya nyaman itu artinya. Ini orang dengki. Ada cerita bu, akhirnya bu, hati-hati bu. Gara-gara dengki senjata makan tuan. Ini ada seorang perempuan, dia ini dengki pada tetangga sebelah rumah. Kalau tetangga sebelah rumah beli apapun, dia tak mau kalah. Dia harus beli lebih bagus, lebih banyak dari tetangga sebelah rumah. Suatu hari pak bu, tetangga sebelah rumah beli kulkas 3 pintu. Ada tak? Anggaplah dia cerita tidak ngantuk pak. Suatu hari ada tetangga sebelah rumah beli kulkas 4 pintu. 3 pintu, ini tidak mau kalah tetangga ini. Bilang pada suami, bang, kita tidak boleh kalah dengan tetangga. Tetangga sebelah rumah beli kulkas 3 pintu, abang harus belikan lagi kulkas 4 pintu. Oke, besok cari di pasar Kapuas. Dapat sebulan tetangga sebelah rumah beli motor 2 buti, tak mau kalah. Bang, tetangga sebelah rumah beli motor 2 buti, kita harus beli motor 3 buti. Oke, besok cari di pasar Kapuas. Ngapain pasar Kapuas itu pasar Kapuas, pasar tengah itu pasar andalan saya sekeluarga kalau beli baju lebaran. Sekarang mohon maaf banyak muda-muda tak pakai di pasar tengah tuh gengsi. Kali tanya kawan baju baru, boy, di mana baju baru? Pasar tengah, Ramayana padahal lelong. Makanya yang kecil-kecil kalau kena orang tua diberikan baju lebaran baik dari pasar tengah, pasar lelong, beli terima. Kan ada lagu Ainun tuh. Baju baru alhamdulillah, tuh dipakai di hari, tak punya pun tak apa, masih ada baju lelong alhamdulillah. Akhirnya kena suami itu karena tetangga beli motor 2 buti, tahu kalah. Kena suami dibelikanlah motor 3 buti, tak mau kalah. Dapat sebulan bu, tetangga sebelah rumah kawin lagi. Suami dipunyakan, aku punya akal. Mantap nih. Kebetulan dari dulu suami dipingin kawin lagi. Cuma suaminya takwa. Apa takwa? Takut sama istri tua. Apa ini? Akhirnya bilang ke istrinya, kita tak boleh kalah dengan tetangga sebelah rumah. Betul nggak? Tak usah kalah. Tetangga sebelah rumah nih beli kulkas 3 pintu, abang beli karena kulkas 4 pintu. Bagus pak, tak usah kalah. Tetangga sebelah rumah nih beli motor 2 buti, abang beli karena motor 3 buti. Bagus pak. Sekarang nih kita tak boleh kalah lagi. Tetangga sebelah rumah punya 2 istri, abang harus punya 4 istri. Tak boleh kalah. Mau bu? Senjata makan tuan kan? Udahlah kalau istri satu, tapi anak banyak. Ya, anak banyak. Jangan bu diakalkan bu, saya alhamdulillah anak simpan. Beliau tadi cerita perempuan semua. Doakan mudah-mudahan punya anak laki-laki ya. Istri satu ya anak banyak kan. Karena kata Nabi apa? Tanakahu tagadaru fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Kata Nabi, tanakahu menikahlah kalian. Hei bujang-bujang lapuk yang belum kawin cepat kawin. Nanti kiamat terjadi kalian tak milu rugi. Kalau udah kawin apa kata Nabi? Tanah kau kakak garu kata Nabi. Apa kakak garu? Banyak-banyak buat anak. Nabi nyuruh. Kenapa Nabi nyuruh banyak buat anak? Fa inni mubahin bikumul umama yaumil qiyamah. Karena aku bangga, aku senang melihat umat Islam jumlahnya banyak di hari kiamat. Ini kadang-kadang ada orang datang di sini biasa bu ya, dari Pontianak datang. Ibu-ibu dikumpulkan.
Ibu-ibu sekalian, anak jangan banyak-banyak. Anak cukup 2. Jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti tak boleh makan apa. Makanya ibu masuk KB. Ada yang sebut ya? Jawab. Ketika ibu tanya anaknya berapa? Ibu kerudung hijau muda berapa tahun? Berapa anaknya? Hah? Selusin? Wah, ganas. 4 ya berapa? 4. Ada nggak sini yang punya anak 10? Ada nggak? Siapa ke tangan? Ada 10. Wah, mantap ibu tuh belakang. Lalu ada orang nanya, bu anaknya berapa? 10. Ibu udah masuk KB? Jawab. Saya bukan masuk KB aja, masuk KB. Makanya anak saya 10. Hati-hati bu. Ibu kalau takut banyak anak, lalu ibu bilang gini, bu anaknya berapa? 2. Kenapa cuma 2? Kalau banyak nggak boleh makan apa? Dosa ngomong gitu. Seakan-akan ibu tidak yakin yang boleh rezeki boleh makan siapa? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah yang melata, tidaklah yang hidup di muka bumi ini kecuali oleh Allah sudah ditanggung rezekinya. Tahu cicak? Mana cicak? Nah, ada cicak. Ya, cicak. Cicak itu punya otak. Punya akal ya? Kuliah S1? Tidak ada tuh cicak. Cicak tak punya akal, tak punya otak, tak punya sayap. Tapi makan apa cicak? Coba nyanyi. Cicak, diam, datang seekor, kap lalu. Cicak. Aku makan cicak, nyamuk kan? Padahal hebat. Cicak tak punya akal, tak punya otak, tak punya sayap. Kok cicak bisa makan nyamuk? Allah yang ngatur. Cicak tinggal ngangak, nyamuk oleh Allah datangkan masuk mulut cicak. Bayangkan cicak tak punya akal bisa hidup. Masa kita manusia sesuap nasi pun tak bisa? Ini anak cuma 2. 1 beliau, 1 bodoh balik. Siapa yang nggak ganti-ganti itu? Kalau punya anak banyak kan ini, anak 6 nih 6. 1 jadi penceramah kayak beliau Gus Najib. 1 jadi korek kayak Ustadz Hamid, kayak Ustadz Aziz. 1 jadi tukang bangunan, 1 jadi polisi, 1 jadi dokter, 1 jadi pencuri. Enak betul enak. Jadi kalau ada acara sini, acara Haflatul Intihan kayak malam ini tak usah undang saya, cukup telepon anak yang jadi kiai, jadi penceramah. Cok, balik kau kari kandu. Ada apa pak? Ada acara Isra Mi'raj, kau ceramah. Siap. Perlu kori, nggak usah ngundang orang lain. Telepon anak jadi kori, nak bangun rumah, ada anak jadi tukang, sakit, ada anak jadi dokter, motor ke polisi, ada anak jadi polisi, tak punya duit, ada anak jadi pencuri. Gurau aja bapak ibu, mudah-mudahan kita semua jadi anak soleh-soleha, amin. Juga bapak ibu, wa auladukum fitnah. Ini lanjutan dari tadi beliau sampaikan. Apa itu maksudnya wa auladukum fitnah? Gara-gara anak kita bisa masuk surga, gara-gara anak kita juga bisa masuk neraka. Bagaimana caranya agar anak kita menyebabkan kita masuk surga? Caranya bagaimana? Ini cara ini. Didik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Ini bedanya madrasah dengan sekolah umum. Beda bapak ibu, beda jauh. SD, saya ini kepala sekolah. Kepala sekolah madrasah ibtidaiyah al-jihad. SD, pelajaran agamanya 1 minggu 2 jam. Madrasah, pelajaran agamanya 1 minggu 10 jam. Jauh dah. Kalau udah kayak nih, saya panggil loh. Nih ahlaknya, nih ahlak anak madrasah. Ada anak yatim nggak sini kecil? Yang yatim kecil. Laki-laki atau perempuan kecil lah, kecil. Jangan udah jenggot, saya yatim nggak usah yatim jenggot yatim semua nih. Ada kecil panggil sini kalau ada. Ayo panitia, cari panitia. Ada nggak yatim kecil? Yatim tuh. Ayo bang, sini nanti dapat hadiah. Hadiahnya mobil Alphard Kombi. Punya Sahrukan. Ayo. Kalau enggak ada yatim enggak apa-apa, yang penting kecil yang mau sini maju sini. Hah? Takut. Memang aku makan orang. Tadi aku makan semangka, tak pernah makan orang ya. Enggak ada. Ini nih barang ini. Sini bang. Maju sini. Kau nyapu dulu berani kena duduk. Dege. Ayo nanti dapat hadiah.
Dapat hadiah. Yang perempuan boleh, yang penting kecil itu boleh. Ayo cepat maju. Yang di belakang pun boleh. Mungkin anak ibu ada yang mau. Ayo sini. Nah, sekaligus kita ajarkan cara-cara akhlak depan orang tua, depan guru. Ayo nanti dapat hadiah. Mau dah hadiahnya nih. Hadiahnya. Nah, tinggal pilih warna merah atau warna biru atau warna abu-abu. Ayo, ayo. Enggak lama, sebentar aja, ayo. Ya laki-laki. Enggak ada. Ini berani nih, sini bang. Ayo. Ini calon ustadz nih berani nih. Kalau calon ustadz harus berani. Sini, maju sini. Sini. Siapa namanya? Iman. Oh, Iman. Mana Islam? Berarti kan oleh Iman ada Islam. Kan rukun iman, rukun Islam. Ya, ini sini Iman. Banyak muda sekarang nih salaman tak tahu cara. Coba cara salaman gimana? Ada nih salaman begini. Ada tak? Ada kan? Ditanto. Untung tak kasih kentut lagi itu. Jadi salaman tuh ada cara, dengarkan budak-budak. Ya, yang anak-anak kan diberitahu. Cara salaman tuh Bu, ada 3. Baik salaman ke orang tua atau ke guru, pokoknya lebih tua, ada 3 cara. Yang pertama, pegang 2 tangan dia. 3-3-nya ini semua pegang 2 tangan. Ini anggap guru, anggaplah datuk tadi, datuk saya lagi. Sini datuk. Bukan. Ente kamu datuk saya cucu kamu. Masa cucu udah berubah? Dah, lihat ya. Cara pertama, cium sekali tapi lama. Nikmati, ciumnya pakai hidung dan mulut, nikmati. Walaupun tangan orang tua kita mau belajar, apa? Ingat, kita tak mungkin ada di dunia, kita tak mungkin hidup seperti sekarang tanpa kedua orang tua kita. Cium pakai hidung mulut, pegang 2 tangan, ini. Pakai kembang. Kau pakai kembang ke? Memang gimana? Dia seput-seputan. Canda man. Jangan iman. Sakit hidung aku man. Gurau ya. Nah, dia tangan tuh, kan gue tinggal tuh. Cara pertama, pegang 2 tangan. Anggap orang tua atau guru ya. Pegang 2 tangan, cium sekali, lama. Nikmati pakai hidung mulut nih. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, cium 3 kali cepat. Tuh, 2, 3. Cara ketiga, yang paling bagus itu cara ketiga. Apa cara ketiga? Cium 3 kali bolak-balik. Yang pertama cium punggung tangan nih, pakai hidung mulut. Balik pelan-pelan telapak cium. Udah itu balik lagi punggungnya. Itu paling bagus. Coba Iman praktek Iman. Balik. Masya Allah, pintar. Dapat hadiah. Yang mana nih? Bodoh, pintar. Oh pintar. Saya takut yang orang bodoh, saya pintar, Be. Nah, dah belum. Awas panitia, ganti. Biar macam-macam tak ganti. Belum tak pergi. Udah jangan gue. Nah ini pentingnya sekolah pendidikan agama. Sekarang ini mohon maaf, banyak orang meremehkan pendidikan madrasah. Anakku sekolah mana? Madrasah Al-Ikhlas Ibtidaiyah, swasta. Swasta. Ya Allah, anakku negeri ya. Anakku swasta, nak jadi apa sekolah swasta? Nah, anakku negeri. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, S1 negeri. Terus nanti kalau anakku sekolah negeri lulus semuanya pasti anakku nanti akan jadi orang pejabat tinggi, akan jadi pegawai negeri, akan jadi orang kaya. SD, apa singkatan SD? Sekolah dasar. SMP, sekolah mencari pacar. Kayaknya lah bukan SMP udah punya cewek. SMP dah punya cewek, sekolah mencari pacar. SMA,
apa lagi melekat di kaki aku? Tadi nyamuk. Macam ya sini. Ya. SMP, sekolah mencari pacar. Udah tamat SMP pindah SMA. Apa SMA? Sekolah membuat anak. Banyak udah SMA punya anak, amin. Udah tamat SMA S1 punya anak satu. Makanya kalau masih SD, lagu muda SD lagunya gini. Kalau ada emak, ambilkan bulan bu, berarti masih SD. Kalau SMP, ku datang bulan bu, datang bulan. Kalau SMA, lagunya bu, panggil ambulan bu, nggak beranak. Ini pak, kalau anak bapak di madrasah, setelah tahun madrasah, mondokkan ke Darul Nasyid atau kirim pesantren saya di Sukajawi. Pesantren saya Sukajawi pak di Al Jihad. Ya ini ada santri ini alumni, ada Indra, ada beberapa orang. Ya sini. Kirim di pondok pesantren pak, enak pak. Saya punya wali santri pak. Wali santri ini seorang polisi pak Intel. Ketika mondokkan anaknya, saya guraukan dia pak. Bapak ini kan polisi. Masa anak bapak nggak bisa bapak ajar seorang, nggak bisa bapak didik seorang? Saya guraukan dia. Ngapa bapak titip ke saya? Itu udah Ustaz pandai pak saya Ustaz. Tak balik-balik dari warnet. Udah pandai ngerokok udah Ustaz. Berani ngelawan saya ke? Preman-preman takut ke saya, malah anak saya berani lawan saya. Makanya Ustaz, saya titip ke Ustaz. Cantik. Orang sekarang gitu kan. Kalau anaknya pintar, cerdas, tidak nakal, disekolahkan negeri tinggi-tinggi. Tapi kalau anaknya bodoh bale, anaknya nakal, anaknya bebal, anaknya kurang ajar, dibuang ke pondok pesantren, betul? Melekat lagi ini. Sana-sana aku ganggu gitu ya. Mending amplop 10 uti lekat. Makanya udah Pak, corona tuh bahaya, dengar Pak? Corona bahaya, bisa nular, betul lah. Kemarin di sini ada yang hilang bau, yang penyakit hilang bau ada. Saya ketika nak berangkat ceramah kena isi saya hari ini dimasakkan Indomie. Bapak sarapan bah, saya makan dari Indomie. Ketika saya makan Indomie, ngapa pula ada rasa tak ada bau? Aduh aku kena corona. Rupanya apa lah? Bumbunya lupa dimasak. Selamat. Kemarin di sini ketika corona ada masjid surau tutup nggak? Tidak ada. Masya Allah, berarti warga sini imannya kuat-kuat. Jaga jarak tak sholat? Habis sholat salam-salam peluk-peluk dah? Tetap. Masya Allah, itulah saya heran. Ada masjid bu, gara-gara corona banyak masjid tutup. Pertanyaan saya bu, ada nggak pasar tutup? Ada di Pontianak gara-gara corona di masjid sholat jaga jarak. Pertanyaan saya bu, ada nggak pasar jaga jarak? Ibu kalau bayar pakai kayu itu ada deh. Kadang-kadang ada istri takut berlebih ini, ada istri takut berlebih corona. Ketika dia nak tidur dengan suami, kena suami dipeluk, langsung ditendang. Jangan dekat-dekat, 3 meter, bahaya 3 meter. Oh, sakit hati suami, sebulan tak nyetor. Besok pagi suami ngitung duit, besok pagi. Ketika suami ngitung duit, bini dekat-dekat, tendang kena suami. Salah kau, jangan dekat-dekat, 3 meter. Corona bahaya. Sedang gak ibu tuh mak, lihat duit mata biru. Makanya bu, jadilah istri yang pintar cari duit, betul bu? Ya, jadilah istri yang pintar cari duit. Di mana saja suami ibu napukkan duit, ibu tahu. Ketika ibu dapat duit suami, ibu nanya, bang, ini duit apa? Kata suami, itu duit sial. Kenapa pula duit sial kan? Iyalah, udah kutapukkan masih ketahuan kau sial. Itulah istri yang pintar cari duit suami. Mondok kan, di sini gratis apa bayar ini? Gratis. Hah? Gratis? Ya Allah, pendaftaran gratis. SPP 20.000 1 bulan. Bu, kalau ibu masuk pesantren saya pendaftaran 5 juta. SPP sebulan 500.000. Di sini pendaftaran gratis. SPP sebulan berapa bu? 20.000. Sebulan tuh berapa hari? 30 hari. 20.000 dibagi 30 berapa? Per hari ini berarti. Hitunglah kurang lebih 700 rupiah. Jadi bapak ibu gaji guru MIL Sanawiyah sini per hari digaji 700 rupiah.
Bu, saya punya anak nomor 2. 3 malam lalu, kemana-mana ikut saya ceramah. 3 malam lalu saya ikut saya ceramah. Ini kalau saya ceramah, kalau ada kasih pakai kursi, dia ini manjat di atas kursi. Manjat. Ya, memang agak ada kata orang tuh lap helap. Degil jadi. Ah, ibu, bapak, saya gaji. 1 hari saya gaji 1.000. Masih mending daripada 700. Dalam naiklah saya gaji. Saya gaji 1 hari 2.000. Tolong jaga anak saya di sini belajar dari jam berapa? Jam 1, 2, 3, 4, 5, 4 jam. Bukan cuma jaga anak bapak ibu, ngejaga, ngajar 4 jam gaji 700 rupiah. Tolong bapak ibu jangan ngajar anak saya. Jaga ya anak saya 1 jam. Anak saya jaga 1 jam tak boleh dia bergerak. Saya gaji 2.000 1 jam. Mau? Tak mau kan? Di sini masya Allah kalau tidak ikhlas nih ustaz-ustaz ya Allah. Saya tahu nih ustaz-ustaz nih yang ngajar sini gaya ya, gaya kayak PNS lagi masuk dalam. Kayak sepatu, kacamata hitam, menteng laptop. Gaji berapa? 300. Ya Allah kata saya kasihan Pak Ustaz. Betul lah Ustaz. Tapi karena mereka ikhlas, walaupun gaji 300 cukup, masya Allah ustaz-ustaz gaji 300 cukup, bisa beli motor, bisa bangun rumah. Kenapa? Berkah. Ibu-ibu begitu di corona sekarang bahaya. Jangan masing-masing. Nanti habis acara, ini habis acara. Kalau ada yang salaman dengan saya atau Gus Najib atau mau salaman ke Kiai Muniri, jangan salaman langsung. Tak boleh. Takut corona pindah, nular. Ngerti? Jadi cara salaman biar corona tak nular harus pakai lapis. Dengar Pak? Lapisnya tak boleh tipis Pak, harus tebal. Kalau 10.000 tembus Pak, tembus. Ya enggak apa-apa Pak Ustaz, saya pakai lapisnya 10.000 karena saya ingin dapat berkah, bukan barokah, berkah. Juga Bapak Ibu terakhir, udah tuh sampai sini lama-lama ya. Terus masuk dulu lah. Lanjut ya, sedikit lagi. Ya. Bapak Ibu, kalau anak udah sekolah madrasah, karena madrasah dengan negeri-negeri beda, madrasahnya udah setengah pesantren lah ya. Cuma bedanya enggak mondok ya, tapi pelajar sama dengan pesantren. Kalau orang zaman dulu, kalau masukkan anak pesantren, madrasah atau ngaji surau-surau, orang zaman dulu bilang begini, ada Pak Ustaz, saya pasrahkan anak saya Pak Ustaz di madrasah, ke surau Pak Ustaz, sila ajar anak saya agama Pak Ustaz, belajar wudhu, belajar ngaji. Kalau anak saya akan pukul Pak Ustaz, jangankan cuma patah kaki, mati saya ikhlas. Ini orang zaman dulu. Kalau udah kayak coba kita zaman dulu. Zaman dulu kita kena kepelek Pak Ustaz, pelek, Pak. Lapor bapak itu, Pak, kami ditempelin kenapa Ustaz mau diri. Sebelah mana? Sebelah kanan, ditambah sebelah kiri. Betul? Orang zaman dulu. Kalau orang sekarang ya Allah, anak baru dijubit, lapor, Pak, kami dijubit kenapa Ustaz? Tunggu lo coba. Langsung ngasal alang-alang. Tak apa-apa boleh Pak. Bapak tak terima, bapak pergi kan Ustaz Muri, ngasal kanan, bawa sini. Tapi jangan lupa bawa ayam 2 ekor. Sembelih makan sama-sama, berkah. Saya ini terakhir, cerita terakhir. Jadi saya pernah mondok di Bata-Bata dengan beliau, Gus Najib. Ya lalu saya pindah ke Dalwa dengan Habib Toha, Habib Bahar bin Sumit, pindah ke Yaman. Ketika saya mondok di Dalwa, ini cerita ya. Ketika saya mondok di Dalwa, malam Jumat. Jadi tiap-tiap mondok Bata-Bata Dalwa, kalau malam Jumat kan libur. Ngumpul di lapangan santri. Ya ngumpul 10 orang, 5 orang sambil baca selawat pakai ember. Zaman dulu belum ada hadra nih, hadra orang kaya di sebelah hadra tuh. Pakai ember. Ya nyanyi selawat. Batasnya sampai jam 10. Ini kawan saya di pojok sana, bukan lagu selawat, lagu dangdut. Akhirnya ada guru saya Habib tinggi besar, marah. Hei, jangan lagu dangdut, selawat. Stop, berhenti 5 menit, nyanyi lagu dangdut lagi. Dimarah, dikejar dengan beliau, kejar, lari lewat depan saya. Karena ada orang lari, saya mau dibuat lari. Padahal saya tak tahu ada apa, yang penting selamat. Lari saya, teman-teman beliau tinggi besar, lari laju, kena tangkap. Saya bertiga kena tangkap. Alhamdulillah, tiga-tiganya jadi penceramah. Kena tangkap, baris kau kata dia. Pertama kawan saya tempeleng, Pak, bukan ngantri duit, ngantri tempeleng. Giliran saya nomor 3, sini kau yang pakai kacamata, tempeleng. Pak, tangan beliau kena mulut, kena hidung. Itu dari mulut gigi keluar darah, hidung saya ngalir darah. Saya ingat pesan abah saya. Abah saya selalu pesan. Setiap saya nak balik ke pondok dari liburan mutiara balik pondok, selalu pesan begini.
Kau nanti kalau di pondok dipukul kena guru kau, salah atau kau tidak salah dipukul, jangan lupa habis dipukul kau cium tangan guru kau, bilang makasih. Ini darah masih ada di hidung mulut, saya cium tangan beliau, darah di hidung saya melekat di tangan beliau, saya bilang Beb makasih Beb. Dapat berapa tahun guru saya ini datang ke Pontianak, datang ke Pontianak, saya undang ke rumah saya, undang dia tuh makan, beliau setelah makan saya bilang Beb, Habib ingat gak Beb, duduk ketika saya mau duduk di luar, Habib pernah nempelin saya sampai keluar darah. Oh iya, dia jawab agak takut dibalas beliau, padahal tak mungkin kan. Lalu saya bilang alhamdulillah Beb, berkah Beb, gara-gara Habib tempelin Beb, saya alhamdulillah Beb bisa ceramah. Apa kata Habib guru saya, asli nih ku tempelin Beb, dia lebih hebat ceramahmu. Tak ada Beb, tak ada, kayak ada burung pipit terbang. Makanya Bapak Ibu kalau anaknya pingin pandai ceramah, antar ke rumah saya ya sudah jauh ini. Saya tempeleng, tapi harus keluar darah. Tak keluar darah kan? Tanda ibu rau ya. Maksud saya bukan gitu. Kalau anak kita dihukum kena guru, dipukul pun, namanya guru mukul pasti anak kita salah. Jangan gitu bela. Ini yang bikin anak kita besar jadi kurang ajar, berani ngelawan orang tua. Ikut dato-dato kita zaman dulu. Kalau anak kita balik, aduh aku nak jubit, apa? Insya Allah anak kita akan jadi anak yang soleh solihah, akan jadi ulama. Amin. Mudah-mudahan semua anak-anak kita semua oleh Allah jadikan anak soleh solihah. Mudah-mudahan oleh Allah yang belum sampai ke Mekah disampaikan ke Mekah. Yang sudah sampai mudah-mudahan sampai lagi. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita masuk surga berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.